Pemirsa, pasca ramai kerumunan orang pada Minggu malam lalu, kini pengawasan protokol kesehatan COVID-19 di kawasan Malioboro diperketat. Selain membubarkan kerumunan orang, petugas keamanan Malioboro juga mewajibkan semua pengunjung mengenakan masker dengan baik dan benar. Beginilah suasana kawasan Malioboro, Yogyakarta di tengah status tanggap darurat COVID-19 yang diberlakukan hingga 30 Juni mendatang. Pengawasan protokol kesehatan COVID-19 di destinasi wisata favorit Yogyakarta ini kian diperketat. Puluhan petugas keamanan Malioboro atau disebut Jogoboro berpatroli mulai dari Malioboro hingga kawasan titik 0 km Yogyakarta. Sejumlah pengunjung yang tidak mengenakan masker diberi imbauan dan peringatan. Petugas kemudian membagikan masker gratis kepada mereka. Petugas Jogoboro juga membubarkan kerumunan orang yang sedang menonton permainan catur. Pengawasan di Malioboro diperketat menyusul kekecewaan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X yang pada Minggu malam lalu mendapati kerumunan pengunjung di kawasan Malioboro hingga titik 0 km. Para pengunjung mengabaikan protokol kesehatan COVID-19 dengan tidak mengenakan masker dan tidak menjaga jarak. Sri Sultan mengancam akan menutup kawasan Malioboro jika masyarakat terus mengabaikan protokol kesehatan. Apalagi kerumunan orang memiliki risiko besar sebagai sumber penularan COVID-19. Bagaimanapun tetap harus pakai masker. Soalnya kalau terjadi sesuatu ya di Malioboro, nanti tracingnya ngerkoso nanti orang nganggo masker. Apalagi mungkin mereka juga ada yang dari luar daerah kan jadi sisa. Gitu loh. Jadi jangan sampai saya close gitu loh. Terkait ancaman Sri Sultan akan menutup Malioboro, kita akan bergabung dengan Wakil Sekretaris Gugus Tugas COVID-19 Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Pak Biworo Yuswantono. Selamat siang Pak Biworo. Selamat siang Mbak Lovi. Pak Biworo, ini setelah kemarin ramai pengunjung Malioboro tanpa protokol kesehatan, apakah ada tes yang dilakukan kepada para pengunjung? Mohon diulang pertanyaannya. Baik, setelah kemarin ramai Pak, ada beberapa pengunjung Malioboro di tengah kerumunan, apakah tindak lanjutnya ada tes yang dilakukan kepada para pengunjung Malioboro Pak? Oh belum, artinya gini. Memang kondisi hari Minggu kemarin terjadi kepadatan ya, karena mungkin Malioboro itu kan ikon Yogyakarta lah. Masyarakat kemudian memadati Malioboro pada hari Minggu itu dengan bersepeda dan sebagainya yang kemudian mengabaikan protokol kesehatan. Tindak lanjut terhadap itu adalah kemudian dilakukan langkah-langkah lebih intens untuk menertibkan pengunjung Malioboro, termasuk juga pertokoan yang ada di sana untuk menegakkan protokol kesehatan. Baik. Itu. Jadi belum sampai kita kemudian melakukan tes ya. Ada berapa personil yang diterjunkan Pak Biworo? Menindaklanjuti peristiwa itu kemudian bidang penegakan hukum di gugus tugas menempatkan personil di 4 titik. Kalau sebelumnya 2 titik di kawasan Malioboro, sekarang ditingkatkan menjadi 4 titik, di mana setiap titik bisa sekitar 10 orang ya, petugas dari Pol PP, petugas dari polisi, petugas dari TNI ya, termasuk juga Jogoboro. Jadi Malioboro punya adalah UPT yang di sana ada petugas yang disebut sebagai Jogoboro ya, yang melakukan penertiban itu. Baik, apakah ada tindak lanjut mengenai tes COVID-19 untuk para pengunjung? Belum, jadi untuk tes itu masih kita lakukan sesuai dengan skenario kebijakan di bidang kesehatan, jadi terhadap tempat-tempat massal ya, di mana berkumpul banyak orang, tetapi memang Malioboro kemarin kan sifatnya insidental ya, jadi hari Minggu aja ya, jadi itu sebelumnya belum pernah seperti itu, jadi peristiwa kepadatan itu baru terjadi pada hari Minggu kemarin ya. Tentu nanti kalau kemudian
ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti lebih intensif, termasuk dalam hal pemeriksaan, itu akan menjadi bagian dari kebijakan kita selanjutnya. Baik, terkait evaluasi protokol kesehatan yang memang sudah diterapkan sejauh ini bagaimana Pak, terutama atau fokusnya di berbagai kerumunan di Yogyakarta, Pasar, Malioboro misalnya? Ya, sebenarnya kan sekarang boleh dikatakan sudah terbalik ya. Kalau dulu itu yang bisa dihitung itu orang yang tidak pakai masker, ya artinya sebelum COVID ya. Tetapi setelah COVID ini justru terbalik ya. Yang bisa dihitung adalah orang yang tidak pakai masker, dalam arti di tempat-tempat yang memang ada pengelolanya ya. Jadi di pasar, kemudian ada di perbelanjaan yang sudah buka, kemudian juga di perkantoran, di tempat-tempat publik ya, pelayanan publik misalnya. Ya, tetapi memang terkait dengan peristiwa hari Minggu ini, saya kira menjadi satu pelajaran yang kemudian perlu kita evaluasi lebih lanjut untuk menertibkan masyarakat ya. Jadi Bapak Gubernur sampai mengatakan seperti itu tentu bentuk langkah tegas dari Bapak Gubernur yang memang langkah paling yang akan kita lakukan adalah pembubaran. Jadi kemarin memerintahkan kepada bidang penegakan hukum ya memang kalau terjadi kerumunan harus dibubarkan gitu. Baik, terakhir Pak Biworo, ini bagaimana koordinasi dengan pemerintah? Ada rencana penutupan Malioboro? Sebenarnya belum ya, artinya kan itu bentuk warning dari Bapak Gubernur terhadap warga masyarakat Yogyakarta yang sudah rindu untuk melewati Malioboro karena memang ikonnya Malioboro ya, orang wisatawan kalau ke Jogja belum ke Malioboro juga sering dikatakan belum ke Jogja. Nah, itu warning dari pemerintah, tentu ini menjadi bahan evaluasi tindak lanjut dari kami di gugus tugas untuk bagaimana kemudian mencegah apa yang kemudian sudah disampaikan Bapak Gubernur itu tidak terjadi, dalam arti kemudian terjadi peristiwa-peristiwa atau kasus seperti yang terjadi pada hari Minggu kemarin. Kita berupaya maksimal pada masa status tanggap darurat ini, jadi sampai 30 Juni hal itu tidak akan terulang kembali, dan tentu ini kami mohon partisipasi dukungan dari masyarakat Yogyakarta untuk tetap disiplin dengan protokol kesehatan karena kuncinya adalah pada masyarakat ya. Jadi tanpa partisipasi masyarakat sepenuhnya maka upaya-upaya kita di gugus tugas akan sia-sia. Baik, terima kasih Pak Biworo, Wakil Sekretaris Gugus Tugas COVID-19 DIY sudah bergabung bersama kami di Anyus Siang. Sementara itu pemirsa, sempat ditutup, kini Kompleks Candi Borobudur siap dibuka kembali. Pengelola mengadakan simulasi new normal untuk menyambut kunjungan wisatawan dengan standar tatanan baru. Sejumlah simulasi dalam rangka persiapan new normal disiapkan pengelola Candi Borobudur. Simulasi diadakan untuk mempersiapkan kunjungan wisatawan dengan standar tatanan baru. Nantinya pelaksanaan operasional Candi Borobudur juga akan mengacu pada protokol kesehatan COVID-19. Candi Borobudur ditutup untuk wisatawan sejak 20 Maret lalu. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir persebaran virus corona yang berpotensi terjadi dalam kunjungan rombongan wisatawan. Pemprov DKI Jakarta baru izinkan pasar non-pangan beroperasi pada 15 Juni mendatang. Puluhan toko dan pedagang di Pasar Tanah Abang nekat beroperasi. Anyus Siang segera kembali.